Netanyahu warning Israel berhak lanjutkan perang Gaza, direstui Trump. Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu memberi peringatan tegas jelang dimulainya gencatan senjata di Gaza pada hari ini, Minggu, 19 Januari 2025, pukul 8.30 GMT atau pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Netanyahu mengatakan Israel tak ragu untuk kembali melanjutkan perang di Gaza, jika tahap kedua pertukaran tahanan dan kesepakatan gencatan senjata gagal dilakukan. Sesuai kesepakatan, perundingan tahap kedua akan dimulai pada hari ke-16 tahap pertama, yang dimulai pada hari ini dan akan berlangsung selama 42 hari. Pada tahap pertama, pasukan Israel akan menarik diri dari wilayah berpenduduk Gaza, dan 33 sandera Israel akan dibebaskan sebagai ganti 737 tahanan Palestina. Kami telah menerima jaminan yang jelas dari Presiden Biden dan Trump bahwa jika negosiasi tahap kedua perjanjian gagal, dan jika Hamas tidak menerima tuntutan keamanan kami akan kembali melakukan pertempuran sengit dengan dukungan Amerika Serikat, kata Netanyahu dalam pidatonya di rapat Kabinet Keamanan, menurut harian Yediot Ahronot. Dikutip dari Anadolu Agency, surat kabar itu mengatakan pernyataan Netanyahu ditujukan untuk menenangkan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang mengancam akan menarik diri dari pemerintahan jika Israel tidak melanjutkan pertempuran setelah tahap pertama perjanjian tersebut. Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir mengatakan bahwa partainya, yang memiliki 6 dari 120 kursi di parlemen, akan mundur dari pemerintahan jika kesepakatan itu disetujui oleh kabinet. Qatar mengumumkan perjanjian 3 fase pada 15 Januari 2025, untuk mengakhiri serangan Israel selama 15 bulan di jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 46.000 orang dan meninggalkan wilayah kantong tersebut dalam reruntuhan. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional karena perangnya di wilayah kantong tersebut. Pejabat Israel mengatakan pihaknya akan mempertahankan zona penyangga di Gaza selama tahap pertama gencatan senjata. Pasukan Israel diperkirakan akan tetap berada hingga 800 meter di dalam Gaza yang membentang dari Rafah di selatan hingga Beit Hanun di utara. Pasukan Israel tidak akan sepenuhnya mundur dari Gaza sampai semua sandera dikembalikan, kata pejabat Israel. Israel menggila bombardir Gaza, gencatan senjata cuma mimpi. Prospek gencatan senjata antara Israel dan musuhnya, Hamas dan Hizbullah, kandas pada waktu setempat. Israel kembali melancarkan serangan udara dan menewaskan sedikitnya 64 orang di jalur Gaza, menurut petugas medis di daerah kantong Palestina. Hal ini terjadi ketika utusan AS sudah berupaya untuk menjamin gencatan senjata di kedua pihak menjelang Pilpres AS pada 5 November 2024 mendatang. Hamas tidak mendukung gencatan senjata sementara, menurut laporan televisi Hamas Al-Aqsa. Proposal gencatan senjata dikatakan gagal memenuhi syarat untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama setahun di Gaza, serta menarik pasukan Israel dari sana. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan prioritasnya adalah menegakkan keamanan meskipun ada tekanan atau kendala. Kantornya mengatakan Netanyahu menyampaikan pesan ini kepada utusan AS Amos Hochstein dan Brett S1MCH Pronunciation Gurt di Israel pada Kamis. Sementara itu, Israel melanjutkan serangan militernya terhadap Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon pada hari Jumat. Petugas medis di Gaza mengatakan sekitar 64 orang tewas dan puluhan lainnya terluka sepanjang malam hingga Jumat pagi dalam serangan Israel di kota Deir al-Balah, Camp Nuseirat, dan kota Al-Zawaidah. Semuanya juga berada di wilayah tengah dan selatan Gaza. 14 orang tewas akibat serangan Israel di gerbang sekolah yang menampung pengungsi Palestina di Nuseirat, menurut petugas medis di Rumah Sakit Al-Ada di kamp tersebut. 10 orang lainnya tewas di dalam mobil di Han Younis di selatan Gaza, kata petugas medis. Militer Israel mengatakan pasukannya telah membunuh pasukan bersenjata di Gaza Tengah dan wilayah Jabalia Utara. Mereka belum memberikan komentar mengenai laporan pemogokan sekolah tersebut, meskipun mereka selalu menyangkal sengaja menyerang warga sipil. Israel juga menghantam pinggiran selatan Beirut pada Jumat pagi dengan sedikitnya 10 serangan, kata wartawan Reuters. Ini adalah pemboman pertama di wilayah tersebut selama hampir seminggu. Serangan itu terjadi setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi untuk 10 lingkungan terpisah. Seorang warga bernama Hasan Saad, berbicara di sebuah jalan di ibu kota Lebanon, Beirut,
mengatakan kepada Reuters, ini adalah perang brutal dan Israel tidak berhak melakukan ini. Harus ada batasan yang diberikan kepada Israel karena mereka tidak mematuhi ketentuan apapun. Hukum atau moralitas manusia.